Luga sudah koordinasi belum buat ngampunin dosa saya sama Abu ya? Nabi, enggak semua nabi bisa mengampuni dosa, cuma Tuhan yang mengampuni dosa. Enggak, soalnya menurut Nabi Luga dosa saya belum diakuin. Kalau belum ngikut dia, mungkin juga sama. Nah ini kalau misalnya Tuhan Denny udah ngampunin, biar dia Udah. bisa takluk gitu. Saya bilang udah dapat legalitas daripada ini. Jangan khawatir, hari ini aku udah mengampuni dosa-dosamu karena Tuhan bilang gini, apapun yang yang kau katakan dan apapun yang aku lakukan sebelum engkau mengatakannya, sebelum engkau melakukannya, aku telah menyetujuinya. Itu Tuhan bilang gitu. Tuh Abu ya, untuk mendapat pengampunan Yesus dan Tuhan Denny nggak perlu jadi Kristen. Kita mau jadi apa? Waalaikumsalam Teh Erma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Haji. Kok ni hao. Wahan hao. Gak ada yang ketinggalan. Di milad kemarin Kopi, gak ada yang kopi. ketinggalan. Kopi enggak ada. Ada sih ketinggalan. Ketinggalan ada. Dosa Bener kan, Bunda Bon, juga bener kan apa kata saya? Koko itu lebih lucu di dunia nyata. Pak Denny, info nih Pak Denny. Kemarin Nabi Iya. datang tuh di milad, tapi sayangnya di milad tuh Nabi datang, terus sayangnya yang kasih kasihnya malah Gurunda yang kasih. Gimana itu Pak Den? Yang bentuk kasihnya itu malah gurunda kami yang kasih. Waduh, gimana tuh orang kaya guru kami. Orang kaya 7 turunan 8 tanjakan. Bagaimana itu nabinya? kasih itu bila mana kamu tidak lagi memberbarkan orang dengan dosa, itu baru kasih. Perpuluhan gimana perpuluhan? Kalau mau perpuluhan, kamu transfer aja ke aku. Kasihmu itu tuh Abuya tuh anaknya aja maunya ya kasihku sama kamu. sama Abuya tuh kasihnya. Jangan dipotong ya, aku mau ngomong. Kasihku sama dengan kamu itu adalah dengan berkata semua dosa-dosamu telah diampuni. Itu baru gitu. Ayo Bu Haji, ayo mau ngomong apa lagi? Wah ngeri nih kasihnya. Apa aja aman. Tapi emang bener ya, Nabi Luka tuh kalau di dekat saya ngerasa sejuk, ngerasa nyaman, ngerasa damai, dan ngerasa kenyang. Ini yang terakhir ini, yang luar biasa. Jadi kalau ada Nabi Luga ke tempat kita selalu bekasih rasa yang paling disenengin nama Nabi Luga, rasa kenyang. Iya, nggak cuman kenyang, pulang juga bawa berkah. Udah. Mobil Gurunda keluar itu. Masya Allah, tabarakallah, panjang umur, sehat selalu Gurunda. Masih dalam perjalanan safar. Berarti Derma itu sudah disucikan karena semua dosamu sudah dihapus oleh Tuhan. Waduh, kayak mana kok itu? Saya juga lagi membersihkan baju-baju saya ini. Dengar nggak Bu? Lord Denny, saya belum sarapan dari 2 hari yang lalu. Saya sarapan dulu ya, bentar Bu. Iya, silakan. Saya belum bisa sarapan, masih beli ke pasar, belum dimasak. Bala-bala kok, tahu kan bala-bala? Lanjut.
Kok itu Tuhan kok gini kok itu Tuhan jangan dianggurin kok coba tanya-tanya itu apalagi firman Elohim yang diberikan kepada Pak Denny selain itu apalagi coba ditanya kok Aku Yesus kalau aja bisa ngerubah air jadi anggur. Jadi Pak Denny juga bisa. kalau aku bisa merubah dari benci menjadi cinta. Wede. Gue Pak Denny ya. Ya, aku belum bisa merubah air menjadi anggur, tetapi aku bisa memberi rasa benci menjadi rasa cinta. Mantap tuh, mantap. Jangan kerayu Teh Erna. Abuya kemarin bukan naksir Melani, suruh Melani jatuh cinta sama Abuya. Dibantu, tolong dibantu. oi kalau ngomong jangan ngadi-ngadi oi gua ada istri Ya, gua ngaco nih Ambu, tambah. Nanti kalau Abuya wah piring terbang di dapur wah kok ini Bang. Bang Abuya, aku juga bisa membacakan semuanya kalau kamu mau denger. Nah, coba silahkan Pak Den, pagi-pagi nih saya sarapan dulu soalnya lagi sarapan kagak enak sambil ngomong, kagak baik. Kamu sambil sarapan. Pak Denny, dengerin. jangan sama Melani terlalu muda. Abuya suka yang senior. Sama Bu Darni aja, Bu Darni bikin jatuh cinta sama Abuya gitu. Oh, gitu. Bang Abuya bisa denger kalau aku bacakan? Lanjut, pendengaran saya masih normal, lanjut. Oke, aku bacakan semua. Aku bacakan semua ya, sebentar ya. Silakan Pak Den, oten-oten di bawah dengerin nih. Firman langsung dari Elohim kepada Pak Den melalui pendengaran. Lanjut Pak Den. Pendengaran kuping dan pendengaran hati. Lanjut Pak Den, ini dibacakan coba silakan sambil diterangin sedikit-sedikit. Oke. Anggap aja ini gereja, silakan. Ya. Firman Tuhan yang pertama. Aku menginginkan hatimu, keberserahan dirimu, ketaatanmu, dan kesetiaanmu. Firman Tuhan, Aku adalah Tuhan yang hidup, maka dari itu bangkit dan hiduplah engkau. Firman Tuhan, apa yang terikat di bumi akan terikat di surga. Jadi gini, kalau kamu di bumi itu kamu baik, nanti ke surga. Terus kalau di bumi mamanya Tuhan bilang enggak, di bumi Tuhan bilang enggak boleh dilarang minum, dilarang mabuk, maka di surga juga dilarang mabuk. Kalau di bumi boleh ini, maka di surga juga boleh itu. Terus lagi firman Tuhan, bila iya katakan iya, dan bila tidak katakan tidak, karena di luar itu datangnya dari si jahat. Firman Tuhan, aku tidak melihat rupa, tahta atau harta, tetapi aku melihat hati. Firman Tuhan, di dalam kelemahanmu, disitulah ada kekuatanku. Firman Tuhan, cinta kasih sayangku kepadamu jauh di atas dari imajinasimu, tak terbatas luas dan dalamnya. Firman Tuhan, pikiranku bukanlah pikiranmu, dan jalanku bukanlah jalanmu. Firman Tuhan, siapa saja yang dekat atau menyentuh tubuhmu, maka dia akan pulih dan sembuh. Aku ulangi lagi firman Tuhan itu, siapa saja yang dekat
atau menyentuh tubuhmu, maka dia akan pulih dan sembuh. Firman Tuhan. Firmanku sangatlah tajam seperti pedang bermata dua. Sebab firmanku menebas hati, roh mencari kemurnian dan kebenaranmu di hadiratku. Firman Tuhan, aku bahagia memilikimu sebagai anak, sebab engkau satu nafas dengan aku, dan aku menaungi engkau di bawah sayapku. Firman Tuhan, engkau aku panggil bukan saja untuk diberkati, tetapi untuk menjadi berkat bagi semua umat manusia. Jangan ketawa dong. Ini firman Tuhan kok masa diketawain? Kamu dosa loh. Tuhannya ya Abraham, Ishak dan Yakub loh yang berfirman. Jangan ketawa dosa. Yang ketawa tuh diblokir tuh. Ya, yang berfirman itu Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub ini. Kamu jangan sepelekan itu. Oke, firman Tuhan. Aku mencintai kerendahan hati dan membenci kesombongan di hadiratku. Firman Tuhan. Tetaplah murni, tetaplah rendah hati, dan tetaplah setia kepadaku. Firman Tuhan, di dalam kesucian, disitulah kekuatan roh Tuhan berada. Firman Tuhan, bila engkau membuka hatimu untukku, aku akan masuk ke sana dan aku akan merubahmu. Firman Tuhan, berbicaralah penuh dengan kebenaran, berlakulah penuh dengan keadilan, dan berjalanlah penuh dengan belas kasihan. Firman Tuhan, anakku yang kukasihi, janganlah takut bila mana namamu tidak dikenal manusia, tetapi ingatlah, namamu tertera di dalam surga. Firman Tuhan, bukan oleh karena kekuatanku, bukan oleh karena kekuasaanku, tetapi oleh karena roh suciku. Firman Tuhan, aku telah memberimu kuasa dan tugas untuk membawa surga ke bumi ini. Firman Tuhan, imanmu, ketaatanmu, dan kesetiaanmu telah menyentuh lubuk hatiku yang paling dalam, dan surga pun memperhatikanmu, serta para malaikat berbondong-bondong mendekatimu. Firman Tuhan, hadiah yang terbesar dan tertinggi yang telah aku berikan kepadamu adalah diriku sendiri. Bakarlah dupa sebagai persembahan yang wangi di hadiratku bersama dengan doa-doa sucimu di pagi hari. Firman Tuhan, cintailah Tuhanmu dengan segenap hatimu, rohmu, pikiranmu, dan segenap kekuatanmu, dan cintailah sesamamu seperti aku mencintaimu. Udah Pak Denny, udah Pak Denny, udah makin berserap Pak Denny, udah. Gimana bisa selesai? Tunggu dulu Ya aku bentar, selesai nih. bentar, makin pusing lah. Paling kurang 10. Berarti bentar. Bentar Pak Denny. Barusan yang dibacakan oleh Pak Denny itu bukan data-data di Bible, bukan? Ada di Bible 90% semua langsung perkataan langsung. Enggak, maksudnya itu perkataan Elohim kepada Pak Den melalui Iya. Pendengaran. Kata-katanya bagus gak? Putus-putus. Terputus-putus. Apa Pak Den sih? Nggak kedengeran. Apa Den? Abu ya, jangan kau menentang Pak Denny berarti- itu, ya. Jangan kau menentang Pak Denny itu.
Bro Ekel, selamat pagi Bre. Pagi ya Buya, kenapa kok baru live lagi nih ya Buya? Wah sibuk Gimana kok Bre, berapa baru minggu nyantai. nih? Oh baru ada Sibuk, waktu. baru nyantai. Ini ayatnya masih kira-kira tinggal 10 nih. Ya udah hampir habis ini ayat-ayatnya. Enggak, maksudnya gini dulu Pak Den, begini dulu. Ini kan ada Bro Egel, dia Kristen Pak Den. Jadi saya ingatkan lagi kepada orang-orang Kristen ya. Biar dia dengar firman Tuhan yang terakhir yang 10 itu. Enggak, gini dulu sebelum dibaca, Itu kan- Saya beritahukan kepada teman-teman Kristen maupun yang di atas ataupun yang di bawah, Pak Den ini mendapatkan firman dari Elohim langsung. Nah, dan ini diantara firman yang didapat oleh Pak Den ini dari Elohim langsung melalui pendengaran. Coba disimak baik-baik tuh, Bro Egel. Silahkan dilanjut Pak Den. Ya, udah hampir habis kok. 10 lagi ya Pak ini. Jadi tadi malam kan 45, sekarang jadi 55 sudah. Ya, dengarkan lagi ya. Nih, firman Tuhan. Ini bahaya nih. Dengarkan firman Tuhan. Aku tidak pernah berubah sejak dahulu kala, sekarang dan untuk selama-lamanya. Firman Tuhan, oleh karena engkau, semua kutukan yang ada di garis keturunanmu hancur dan sirna untuk selama-lamanya. Firman Tuhan, aku telah memberi kuasa kepadamu untuk memberi hidup kekal yang kepada siapapun yang engkau kasihi, dan kuasa untuk mengampuni dosa-dosa umat manusia. Firman Tuhan, kemenangan-kemenanganmu di medan perang itu adalah bukti kebenaran dari kemahakuasaanku. Firman Tuhan, kegelapan yang mencoba untuk menaungimu itu tidak mungkin bisa mengalahkan cahaya yang telah aku tempatkan di dalam dirimu. Firman Tuhan, aku telah mempercayai kamu untuk membawa hatiku di dalammu. Firman Tuhan, anakku, aku tidak pernah jauh dari dirimu, sebab aku ada bersamamu, di sebelahmu, bahkan di dalam dirimu. Tuhan yang Maha Kuasa. Firman Tuhan, anakku, aku tidak membiarkan kamu di dalam luka-luka di hati, jiwa, raga, dan rohmu, sebab itulah aku datang menyembuhkanmu. Firman Tuhan, anakku, sebelum kamu memutuskan sesuatu, bermusyawarahlah dengan aku dahulu. Firman Tuhan, kurang 3. Firman Tuhan, bila mana engkau merasa sendiri dan kesepian, percayalah kepadaku. Aku ada di dekatmu, menunggu dibukanya pintu hatimu untukku, agar engkau bisa merasakan kehadiranku yang menemani dan menghiburmu. Firman Tuhan, mereka menolakmu, tetapi aku adalah Bapamu yang tidak pernah mengkhianati dan meninggalkanmu untuk selama-lamanya. Firman Tuhan, engkau adalah milikku. Nih, ini firman Tuhan yang terakhir. Engkau adalah milikku dan aku adalah milikmu. Dengar tuh, Bregel. Bre, Sudah saya dengar. Halo, berapa kamu sih? mengakui nggak ketuhanan Pak Den? Ya. Pak Den sudah berapa sekarang jadi firman Tuhan diterima? Ada kira-kira 50-an ya. Udah 50-an ya, woi. Luar Iya, biasa. Saya jadi- hari ini awas kamu. Awas Abu ya, kamu bisa kena kutuk kalau kamu macam-macam sama. Iya, sudah menerima hampir 50-an firman Tuhan tuh. Enggak, jadi Pak Den ini aku- Tuhannya untuk Kristen, lo kan Kristen ego. Pak Den ini untuk Kristen aja tuh, untuk umat muslim atau seluruh umat manusia nih? Seluruh umat manusia, seluruh umat umat manusia. manusia, Bu ya. Kamu jangan macam-macam sama Bro Denny nih. Kena kutuk kamu jadi kodok kamu nanti, pangeran kodok. Soalnya firman yang aku Kamu kena tulis, kutuk jadi pangeran kodok kamu nanti sama Bro Denny. dengarkan firman yang aku bacakan itu, firman yang aku tulis dan yang aku bacakan itu adalah firmannya Elohim.
Iya, maksudnya kan Pak Denny Kristen nih. Berarti yang paling utama Pak Denny sadarkan itu berarti Kristen kan? Ayo Pak Denny, siapa yang mau Pak Denny sadarkan? Kristen atau Dunia. Islam atau budaya Indo yang paling utama? Dunia. Dunia tuh Abu ya, dunia. Itu kamu jadi kodok kamu nanti. Awas kamu. Berarti Bregel, Yesus aja di Matius ya, dia berkata, Matius 15:24, aku hanya diutus untuk domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pada ini untuk dunia. Bah, Yesus aja kalah. Berat ini, berat tuh si Pak Denny ini. Berat. Pak Den, gimana itu Itu Pak Den? aku mau tanya dulu. Tadi perkataan Tuhan indah nggak? Harusnya tanyanya sama Egel, saya nggak ada Roh Kudus, Gel, jawab Gel. Indah banget tuh, bagus. Penuh filosofi dan Iya, sangat kata- alkitab memang. Iya. Memang karena kata-kata itu datangnya dari Tuhan, itu adalah perkataan Tuhan, makanya itu udah otomatis kata-katanya itu pasti indah. Bisa gila kita nih, bisa gila nih. Sudah ketemu JO1, ketemu lagi Bro Denny. Gila kan kita malam ini. Aduh ya Allah, Kristen, Gel, kenapa sih Kristen kayak gini ke? Gua bingung Gel. Semakin banyak pasien harus disembuhkan nih, Abu ya, banyak betul pasien harus disembuhkan. Kalau aku udah nggak bisa disembuhkan lagi sebab aku udah permanen. Aduh ya Allah ya Karim. Girl, gimana? Nih lo harus tanggung jawab, girl. Lo sebagai seorang Kristen. Coba dialog sama Pak Den, girl. Gua nyimak dulu bentar, girl. Ayo, girl, silakan, girl. Tuh, Egel aja udah nggak mau ngomong, Pak Den. Angkat tangan dia. Gel, ngomong, Gel. Oi. Bang Eagle, Pipit Fitri dan Bang Eagle dosa-dosanya sudah diampuni. Tuh, Gel, ngomong. Dosamu udah diampuni tuh sama Tuhan Denny. Sudah diampuni tuh. Setiap kali kau angkat Bro Denny ke Akomalmu nih Abu ya, kau akan diampuni oleh Bro Denny. Ingat itu. Kau naikkan dia, kau akan diampuni setiap hari. Gak maksudnya Ya, Bu, ya. Gak. Apakah itu dibenarkan? Gue tanya serius ya, Pak Den. Nggak apa-apa, nyimak dulu ya. Saya mau minta pendapat sama Bro Ega. Apakah itu dibenarkan dalam kekristenan ketika ada manusia dia mengatakan Sudah lah, itu kok tidak usah lagi kau tanyakan, ya sudah tidak dibenarkan. Sudah dinubuatkan akan muncul nabi-nabi palsu dan mesej palsu. Kan sudah dinubuatkan itu. Bang Abuya, aku jawab dengan ayat. Ini tanya apa? jawab, silakan. Pertanyaanmu ini yang terakhir, aku akan jawab dengan ayat. Apa pertanyaannya? Apa pertanyaanmu terakhir dan pertanyaanmu terakhir itu akan aku jawab dengan ayat. Ya kan? Pertanyaan terakhirmu apa? Kirain Pak Den nyimak. Tadi kan saya tanya Michael, apakah Iya. kekristenan dibenarkan? Nah, itu kan. Ya, itu kata-kata Egel, dia jawab akan banyak nabi-nabi palsu. Dia jawab pakai data itu. Enggak, Pak Den. aku nggak tanya jawaban, aku tanya pertanyaannya kok. Iya, Aku apakah nggak tanya dibenarkan? jawaban, aku seperti tanya Pak Denny? pertanyaan. Iya, apakah dibenarkan di kekristenan seperti Pak Denny? Kan gitu. Mengampuni dosa orang gitu. Enggak menerima firman dari Nggak, Elohim bisa. secara langsung. Pak Den? Iya. Iya.
Gimana jawabannya? Silakan. Pertanyaannya apa tadi? Apakah dibenarkan di kekristenan seperti Pak Denny? Apa yang dibenarkan? Yang mana? Bagian Iya. mana? Bagian mana? Menerima Harus firman spesifik. langsung. Menerima firman langsung dari Elohim melalui pendengaran. Ya dibenarkan, orang Musa juga mendengarkan firman dari Tuhan dari pendengaran. Dengerin tuh Egel, kau Egel ngadi-ngadi Itu katanya Nabi nggak Musa itu? dibenarkan. Egel, tanggung jawab kau Egel. Ngomong ngadi-ngadi kau. Dua kali kau ngomong dari tadi, saya kan cuma menjawab aja 1-2 kali. Yang bicara kan Bro Denny yang bicara terus-terusan nih. Aduh, Iwan Pila bantu tap-tap, kenapa berat kali komal gua? Sudah pasti dibenarkan karena Nabi Musa juga mendengar firman Tuhan langsung dia. Bahkan Nabi Musa itu ngobrol sama Tuhan muka berhadapan muka. Maaf, terpental, sinyal, Aduh, tap-tap layar Iwan Pila. Berat. Ibu Mauli, selamat pagi, Ito. Opung. Aku peringati ya, jangan melawan Tuhan, nanti kamu ngantuk. Iya, tapi begini, Tuhan Denny, di bawah banyak saudara kita yang ingin melihat wajah kami. Ini jam 2 malam di sini. Nggak apa-apa, sebentar lah, 1 menit aja. Kabulkan lah, masa Tuhan nggak mengabulkan sih, katanya kan. Katanya kasih Tuhan, masa Tuhan nggak ngabulin? Gimana Pak Den? Siap? Lain kali. Lain kali, Tuhannya sekarang nggak mau mengabulkan. Maaf. Gel Soalnya ngomong loh. Ini si Egel biasanya kalau nggak ada Pak Denny dia ngomong terus. Sekarang ada Pak Denny jadi diam terus. Kenapa lo Gel? nggak boleh ngelawan Tuhan, nanti kamu ketiduran. Sama aja udah Bro Denny itu saya dengar kata jelas udah dulu. Pusing juga saya kan tapi beliau nih. Enggak, tapi tadi Egel menjawab tidak dibenarkan. Tapi Pak Denny sendiri menjawab dibenarkan. Ini yang benar Egel apa Pak Denny sih? Ya benar itu Alkitab. Iya, kan Egel juga tadi bawa data di Bible, Pak Den. Itu kan sebagai bukti Musa itu berbicara berhadapan muka dengan Tuhan. Gel coba Gel ngomong kok. Bro Denny mengakui Yesus adalah Tuhannya kah? Iya. Mengakui Yesus adalah Tuhan, terus kok Bro Denny jadi Tuhan lagi? Gimana Tuhan. nih? Ini berbeda. Kalau Tuhan Yesus Tuhan yang Maha Kuasa, kalau aku bukan Tuhan yang Maha Kuasa. Oh, bukan Tuhan yang Maha Kuasa, berarti Bukan. kita tunduk dan turut sama Bro Denny walaupun tidak Maha Kuasa, begitu Bro? Jadi Tuhan Yesus itu Tuhan yang Maha Kuasa di langit dan di bumi. Aku adalah Tuhan yang berkuasa di bumi. Tapi kalau saya dengar suaranya Bro Denny ini mirip-mirip suara Rico Mualaf ini, Pak. Mirip-mirip Rico Mualaf. suara Rico Ya. Mualaf penjual cemilan. Aku berkata berkata-kata seperti ini karena aku adalah Tuhan. Iya, oke, mirip suara ini Rico Mualaf penjual cemilan ini, Bro Denny. Ya kalau suaranya mirip, tapi kalau buka kamera beda muka dia. Ini di Belanda dia. Suara mah banyak yang mirip, berat itu tidak berat.
Dari tadi gua bingung mau diskusi sama Pak Den. Masa gua diskusi sama Tuhan? Makanya jangan dibiasakan berdiskusi dengan jemaat-jemaat biasa atau pendeta. Berdiskusilah sekali-sekali dengan Tuhan. Gue denger Gal, denger tuh kali-kali diskusi sama Tuhan. Tapi ini si Ito ini kagak ngomong. Mauli, boy, opung, baru. Apa? Orang Saya mau tanya sama Boru. Baru mengakui nggak ketuhanan Pak Denny? Baru mengakui nggak ketuhanan Pak Denny, Boru? Apanya? Ketuhanan Pak Denny Boru mengakui kagak? Orang aku tak dengar kok. Aku baru ke dari kamar mandi. Pak Denny ini kan Tuhan, diangkat langsung oleh Elohim. Nah, Boru mengakui nggak ketuhanan Pak Denny? Woi, Boru. Bertanya apa ini? Suara saya ada nggak? Kedengeran nggak? Enggak. Mati meja. Kalau nggak kedengaran masa dijawab, aneh. Coba tuh, Gel nih ada Boru nih, dia Kristen juga. Gel. Kenapa rupanya? Gel. Buka mute ya, Gel kau. Lihat cewek aku jengkel langsung diam. Wah, bahaya. Dia kenapa dia ya? Kenapa? Iya, dia Kristen tuh, Boru Muli tuh. Terus? Aku Kristen Protestan. Katanya kata Boru, Yesus Tuhan apa bukan, Boru? Hah? Yesus pencipta langit dan bumi apa bukan? Bukan. Bukan tuh, Gel. Denger tuh loh, Gel. Menurut Alkitab ya, bukan menurut apa. Tuh menurut Alkitab. Bible katanya, Gel. Mampus, Gel. Yesus bukan pencipta langit dan bumi. Gimana ini, Gel? Jadi siapa pencipta langit dan bumi, Bunda? Tuhan Allah Bapa. Walah Bapak, oh iya. Melalui? Hah? Melalui apa dia? Firman-Nya atau bagaimana dia menciptakan? Melalui firman. Melalui firman-Nya. Ya udahlah. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Kloplah itu melalui firman-Nya sudahlah, apalagi? Kan juga dibilang. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Tanya lagi, firman-Nya itu namanya siapa? Tanya gitu. Oh, firman-Nya. Firman-Nya itu punya nama, itu firman-Nya itu. Firman-Nya itu punya nama. Nah, firman-Nya itu namanya siapa? Gitu. Yesus, betul. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Iya, gini dengarkan ya. Aku mau bilang, ini ada terjemahan barunya, versi barunya. Itu pada mulanya adalah Yesus. Yesus bersama-sama dengan Yehova dan Yesus adalah Tuhan. Gitu. Abang saksi Jehovah apa? Abang saksi Jehovah. Ya, bentar. Bentar itu. Nah, ini ya, inilah Ikhwan Fillah ya. Kristen selalu berkata begini. Kalian jangan merubah-rubah Bible. Ini pada ini Kristen. Dia sendiri yang rubah data-data di Bible. Pada mulanya yang merubah-rubah, yang berhak untuk merubah-rubah Bible itu adalah
Tuhan, hanya Tuhan. Oh iya lupa saya Egel. Aduh lupa Pak Denny kan Tuhan bebas merubah Bible. Kita lama-lama di bos bro ini nih. Lanjut lah Bunda sama anu. Dengarkan satu kali lagi ayatnya akan aku bacakan. Pada mulanya Yesus bersama-sama dengan Yehova. Yesus adalah Tuhan. Wah berserah udahlah. Apa-apa lah ini, entah apa-apa lah ini. Pending pala gua. Makanya dengarkan baik-baik kata-kataku itu, pahami dan jangan pernah dilupakan. Semuanya. Iya, selamat pagi, bre. Main jambak aja orang lagi numpang lewat. Enggak gini, bre. Gua itu kadang heran ya, bre. Gua campur sedih sih sebenarnya. Heran campur sedih. Kenapa? Gua dulu hampir tiap hari, meskipun sekarang agak jarang karena kesibukan ya. Gua buka klinik gitu kan, supaya Kristen ini sehat. Sama aku juga sedih juga. Maksudnya gini, bre. Sedih, Sabar dulu, gua belum kelar gua. Tapi ini malah makin sakit, bre, pasien-pasien. Ini masa Lord Denny ini ketemu Elohim, terus menerima firman langsung dari Elohim melalui pendengaran. Tadi sudah dibacakan firman-firmannya, dan dia juga bebas menambahkan atau merubah data-data di Bible. Coba menurut lo gimana, bre? Coba. Itu kan namanya hak dia, kita nggak bisa ngelarang. Biarkan saja. Bre, dengarkan gua, bre. Gue juga sedih nih. Kenapa lu belum dibaptis gitu? Aduh. Sedih gua. Nah, bentar. Nanti kalau gua masuk surga, lu nggak nyampe kan gua sedih sebagai teman. Iya, udah, iya, bre, iya. Nah, cuman gini, bre. Maksudnya ini bukan urusan pribadi lagi, bre. Dia mewakili kekristenan, agama. Kita berbicara bukan mewakili diri pribadi. Karena tiap hari kita di koma, aku mewakili Tuhan. mewakili. Ya nggak apa-apa. Oh, yang mau mewakili siapa juga nggak apa-apa. Dia kan Aku pendeta, datang. ya mewakili Tuhan lah dia. Aku Biarin datang Bunda, nggak apa-apa, kita mah dengerin aja. Mau mewakili siapa? Bebas. Aku datang atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Mantap. Kita makan namanya pendengar yang baik itu harus merespon, ya kan? Betul ya Bunda ya? Iya. Enggak ya gini, bre. Ayat pertama yang aku tulis, dengarkan. Pada mulanya Yesus bersama-sama dengan Yehova, dan Yesus adalah Tuhan. Mestinya ganti namanya Yohanes, mestinya tuh dia, jangan Lord Denny. Pas. Jangan nama kau Lord Denny. Kalau ayat yang kau tulis itu Yohanes mestinya. Enggak kan, bener kan, Bro Kenzo? Gimana? Bukan bebas tadi awak ngomong. Ya bebas lah berbicara mah apa juga boleh. Tapi dia bebas merubah data di Bible katanya. Gimana Gak itu? apa-apa kan sudah ada tertulis. Barang siapa menambahin atau mengurangi ayat itu nanti kan ada hukumannya. Silahkan yang dia yang dihukum nanti. Nah, ayo Lord Denny gimana tuh, hai? Siap mempertanggungjawabkan apa yang dirubah-rubah. Denny itu menafsir bukan Itu merubah. aku itu menulis ayat yang baru, bukan merubah. Oh, ya. Menulis yang baru ya. Ayat yang baru itu berkata demikian. Pada mulanya Yesus bersama-sama dengan Yehova, dan Yesus adalah Tuhan.
Nah, Jadi lebih Pak. dulu Yehova atau Yesus tadi? tuh masahan aja tuh. Oh, Tuhan Denny tuh. Coba Mas silakan. Bang Masaha, dengarkan kata-kataku ya. Iya. Waktu pada mulanya dia sudah bersama dengan Yehova. Jadi barengan. Barengan. Nah, anak kembar aja kan ada yang lahir duluan Pak Denny. Nah, ini yang duluan yang mana? Ya. Kalau Tuhan itu nggak ada yang duluan. Kalau Tuhan itu barengan. Bener-bener Tuhan Denny semuanya sekakmat. Ini Kristen kagak ada yang bisa ngomong. Memang Tuhan Denny. Dengarkan. Biar dulu diterangkannya apa yang dia apa, kan nggak masalah kita mendengarkan. Dengarkan firmanku. Kalau kamu mengambil manusia, maka itu tidak barengan. Tetapi kalau kita berbicara dengan Tuhan, adanya barengan. Dengarkan. Iya, kalau contoh barengan itu kan anak kembar Pak Denny. Nah, anak kembar pun kan ada yang duluan lahir duluan, Bang. Iya, itu kan kalau anak. Kan Tuhan kan bukan anak. Kita berbicara dengan Tuhan, tentang Tuhan ini. Ya, Masa kita kalau nggak sudah- ngerti ngomong nggak ngerti, masa sok Kita- paham sok ngerti. Silakan. Kita tidak berbicara Host, gue izin dulu ya, host. Enggak, Dengarkan. Bro Kenzo, pesan dulu Ya. ini untuk Tuhan gimana sebelum lo turun, coba pesan. Hah? Ya, pesan buat lot namanya Tuhan ya makan bebas, bos. Hah? Mau buat apa juga terserah Tuhan. Betul. Ya kan? Betul. Punya hak Pinter kan? prerogatif. Tuhan kan Kenzo malah lu ngedukung, tuh ngalah dibetulin lagi. Kenzo lu bukan betul ya, gue mah cuma kasih tahu doang. Kalau Tuhan makan bebas mau ngapain juga. Ini namanya Tuhan penguasa ya. Iya toh. Ya ulah. berarti komal gua luar biasa dinaiki oleh Tuhan ya, Bre. Oh iya, coy. Kan Tuhan itu kan artinya penguasa. Berarti si Lot ini penguasa di sini. Bebas lah. Amin. Oke lah. Udah izin ya. Bentar. Oke, siap, Kenzo, Bre. Lo udah, lo kalau mau pamit. Semua dosa-dosamu sudah diampuni. Oh, diampuni Kenzo. Oh, amin. Amin. Tuhan Yesus yang ngampunin ya. Ya, makasih ya. Betul, betul. Ya, bye-bye Betul. semuanya. Udah izin ya. Yo, siap. Oke, ini ada pendeta Frankie kebetulan, Lord Denny. Selamat pagi, Pak Pendeta. mana aku pendeta sembarangan. Iya, begini, Pak Pendeta, di sini ada Lord Denny. Dia menerima firman langsung dari Elohim melalui pendengaran. Kira-kira tanggapan Anda seperti apa? Saya kan bukan pendeta, saudara. Ya udah, biar cepet lah, biar nggak bertele-tele. Bro Frankie, tanggapan Anda gimana? Ini Lord Denny ini Kristen, dia menerima firman dari Elohim melalui pendengaran, dan dia juga diangkat oleh Elohim menjadi Tuhan. Coba tanggapan Anda, silakan. Ya, itu urusannya dia, bukan urusan saya. Oke, siap, urusan dia. Oke, Frankie, thank you. Dismas, selamat pagi, Bre. Good morning. Ya, Pak Pendeta ini dari Malaysia ya. Selamat pagi. Gimana kabarnya? Baik. Kabar baik, Bang Iya. Abuya Strong. Oke, Pak Pendeta Dismas, ini ada Lord Denny, dia seorang Kristen. Dia mengaku bahwa dia itu bertemu langsung dengan Elohim dan dia menerima firman langsung dari Elohim melalui pendengaran. Gimana tanggapan Anda? Silakan. Ramai murtadin mereka mengaku pernah melihat Yesus. Oh, Lord Denny, katanya Lord Denny murtadin. Tidak,
Ramai murtadin Ditanya apa jawab apa. Ditanya apa, kalau jawab itu lebih baik simple kayak Frankie tadi. Dismas ditanya apa jawab apa. ada kebenaran juga. Iya, yang saya tanyakan itu, dengarkan pertanyaan saya, tanggapan Anda. Ya, kalau tadi Frankie udah tegas bagus itu. Sekarang Dismas silakan. Memang dengarkan firmanku, dengarkan firmanku. Memang kita diperintahkan untuk berbicara dan berperilaku dinaungi oleh kebenaran. Coba Dismas tuh dengerin tuh firman Tuhan tuh, Tuhan Denny ngomong tuh. Silakanlah. Pak Den. Di sini kan kebetulan ada 4 Kristen nih, Mauli, Dismas, Masaha, Frankie. Coba ini Pak Den sebagai seorang Kristen ya, yang diangkat oleh Elohim menjadi Tuhan dan menerima firman langsung dari Elohim. Coba pahamkan mereka. Silakan Pak Den. Yang tadi Pak Den pada mulanya, silakan. Satu-satu silakan. Pak Denny Tuhan ini Tuhan Kyrios atau Theos? Kurios. Kurios, oh nggak apa-apa kalau Kyrios mah Abu ya. Oke, siap Mas Aha, nggak apa-apa. Tapi saya itu pengen yang tadi dipahamkan dulu Mas Aha, yang tentang pada mulanya. Silakan Lord. Mungkin ada Pak Pendeta nih, Pak Pendeta Dismas dia. Pasti Pak Pendeta Dismas ini belum paham, dia belum tahu. Silakan. Aku dengarkan, jangan dipotong. Aku sedang menulis Alkitab, sekarang aku sudah menulis 9 lembar. Ayat pertamaku yang khusus untuk itu, kata-katanya berkata demikian. Pada mulanya adalah Yesus. Yesus bersama-sama dengan Yehova, dan Yesus adalah Tuhan. Ngomong kau Dismas, coba ditanggapi bre. Gua mau nyeduh kopi dulu, silakan tanggapi. Ayat berapa itu? Ayat pertama itu ayatku itu. Aku kan lagi bikin kitab, aku lagi nulis kitab. Oh, suka hati kamu lah. Nah, Wah, bener semua Kristen berserak lawan Lord Denny. Udah. Buka kitab baru. Biarlah suka hati dia. Sakit Lord Denny itu sakit ya. Iya, Aku dia bukan buat Yohanes 1 ayat 1 versi dia, suka hati dia lah. Itu bukan karangan dia. Dia hanya cuma mengubah dari kata firman itu menjadi Yesus. Jadi itu Ya itu tafsirannya Pak Denny ya bebas-bebas aja lah. Iya, suka hati dia aja bang. yang penting tidak melawan, tidak menentang apa yang tertulis di Alkitab. ya itu sesuatu. Tidak menentang Yohanes 1 ayat 1. Oke, silakan begini ya. Semuanya boleh ngomong, yang penting gantian. Bang Frankie, kalau Anda penasaran dengan Tuhan Denny ini sebagai seorang Kristen yang diangkat Elohim menjadi Tuhan, silakan Anda tanya-tanya, jangan sungkan-sungkan. Begitupun dengan Dismas, yang penting satu-satu. Jangan berserak ini semua Kristen dari tadi lawan Pak Denny. Bentar. Saya izin bentar. Tadi kan mau nyapa Pak Denny. Pak Denny, Anda kan sebagai Tuhan dan ya diangkat oleh Tuhan sebagai Tuhan di bumi. Kalau misalnya mereka para Kristen tidak percaya Anda Tuhan, apa konsekuensi untuk mereka apa? Konsekuensinya selama mereka percaya bahwa Bapa, Putra, dan Roh Kudus adalah Tuhan mereka, maka mereka akan diselamatkan. Kalau mengingkari Pak Denny gimana? Kalau mengingkarin Pak Denny? Saya ada di dunia ini bukan untuk menjadi terkenal, tetapi saya ditugaskan untuk menyelamatkan umat manusia. Ya, jadi lanjut ya Bang, lanjut aja tadi.
bila mana saya berkata kepadamu, engkau akan masuk ke dalam surga, maka hal itu pasti akan terjadi kepadanya. Bila mana ia percaya, maka tiada yang mustahil baginya. Karena Tuhan Pak telah Denny. berfirman, karena Tuhan telah berfirman kepadaku, apapun yang akan kau katakan dan apapun yang akan kau lakukan, sebelum engkau mengatakannya, sebelum engkau melakukannya, aku telah setuju dengan engkau. Pak Denny, dalam Ini kitab kan Pak khotbah Denny. Pak Denny ini ditulisnya. Saya mau tanya Pak Denny. Baik, Kristen ngomong satu-satu. Ngomong ya satu-satu. Saya Pak Denny, dalam kitab Pak Denny ada nubuatan mengenai kedatangan Nabi Muhammad kah? Aku ada nubuatan tetapi berbeda. Bedanya macam mana? Mau dengar nubuatanku? Hari kiamat akan terjadi setelah 1000 tahun dari sekarang ini, minimal setelah 1000 tahun dari hari ini. Oke, Lord Denny, bentar. Dismas, pendeta, lo ngomong, boleh ngomong kalau itu suara angin hilang. Dengarkan. Kalau lo benerin dulu tuh. Suara angin. Dengarkan nubuatan. Silakan, Pak Den. Dengarkan Tanya nubuatan mengenai Nabi Muhammad ada atau tidak? Tunggu dulu, jangan menyebut Nabi Muhammad. Kita bicara tentang lain ini. Jangan nyinggung sang baginda. Diam mulutmu. Dengarkan kata-kataku. Ini nubuatanku. Tiada ya, okelah. Dengarkan dulu, jangan dipotong-potong. Ini nubuatanku. Hari kiamat akan terjadi minimal 1000 tahun lagi dari mulai hari ini. Oleh karena itu, aku peringatkan kepadamu, karena hari kiamat akan terjadi 1000 tahun mulai sekarang, tetapi kamu tidak tahu kapan kamu akan mati. Waspadalah. Aku tanya apa yang kau jawab, Lord Denny? Ini sorry Pak, kita hanya hidup di dalam dunia antar berasa dan sekonyong-konyongnya ada Lord Denny datang mengaku aku menerima firman, dengar sendiri dari Tuhan. Saya pikir ini kita dilawak-lawak dalam komal ini Pak Dimas dan orang-orang Kristen yang lain. Kurang tepat untuk mendengarkan hal. Begini, Bre Franky, kenapa saya itu menyuruh orang Kristen yang bicara? Karena Pak Denny ini Kristen. Saya ingin di Kristen, gue nih Prank, dengarkan dulu gua. Saya ingin orang Kristen itu bersatu gitu. Dalam artian, ketika ada yang berbeda, coba sama orang Kristen sendiri yang meluruskan, jangan sama kami gitu. Dan Anda ini di sini tugas Anda. Kalau memang Lord Denny menurut Anda itu tidak benar, coba yang benar seperti apa. Nah, jadi jangan cuma curhat-curhat gitu, Bre Franky. Coba silakan, Bre. Ya ini kan lawak. Kak, jangan melawan Tuhan, nanti kamu ketiduran. Tuhan itu siapa, Lord Denny? Sejak kapan jadi Tuhan? Sejak tanggal 10 Maret tahun 2024. Bang Franky, ini room lawak-lawak nih Bang Franky. Aku Lawak-lawak. Pak, terima kasih Abu ya. Untuk kamu adalah lawakan, untuk aku adalah sesuatu yang sangat serius.
dia kan berkhotbah, mungkin dia jadi pendeta ngambil-ngambil ayat ini dikatakannya, itu mungkin. Coba bentar itu opung boru bentar boru. Coba Bro Prengki sama Pak Den ya yang dialog berdua. Mas Ahang sama itu Mauli nyimak dulu ya. Nah, coba Bang Prengki. Silakan Bang Prengki. Bang Abuya lah kok pada berguguran pada jatuh dari pohon ini gimana? Nggak tahu ini. Iya, heran gua. Pak Denny waktu mendengar firman itu, suara yang didengar itu suara laki-laki atau suara perempuan, Pak Denny? Suara laki-laki yang penuh dengan kesabaran, cinta kasih, dan berwibawa. Oh jelas nih, jelas. Soalnya Nabi Muhammad tidak mendengar suara laki-laki tuh waktu. Pak Den, gua heran. Pak Den, gua heran. Kenapa sih Kristen ini selalu senggol-senggol? Kenapa sih Pak Den? Heran gua Pak Den. Ada apa sih? Tolong jangan menyinggung Muslim. Sebab kalau sebelum hati orang Muslim tersakiti, hatiku sudah sakit. Oke, terus Pak Demi menerima Tuhan firman Tuhan itu di mana? Di dalam kamar, di dalam goa, di mana? Dimanapun aku berada, aku duduk, aku dengar suara Tuhan, aku berdiri, aku dengar suara Tuhan, aku mandi, aku dengar suara Tuhan, aku di toilet, aku dengar suara Tuhan, aku tidur, aku dengar suara Tuhan, aku bekerja, aku dengar suara Tuhan. Oh, jadi pernah terima firman juga di rumah gitu ya, Pak Denny? Dimanapun aku berada, di taman, di toko, di jalanan, di hutan, aku selalu mendengar kata-kata Tuhan kalau Tuhan sedang berbicara denganku. Nah, 6 jam terakhir ini pernah terima firman dari Tuhan nggak Pak Denny? Aku ngobrol itu dari pagi sampai malam nggak berhenti sama Tuhan. Oh iya. Udah dengar suaranya ya? Iya, dari mulai Tuhan itu berbicara dengan macam-macam. Tuhan berbicara melalui hati, Tuhan berbicara melalui kuping, Tuhan berbicara melalui penglihatan. Ini kok. Terus dasar apa Anda mengatakan bahwa Engkau adalah Tuhan? Ada atas dasar 2 mimpi yang telah aku alami, di mana aku waktu mau masuk ke mimpi yang pertama, rohku dikasih tahu bahwa Tuhan sudah ada di situ. Jadi sebelum aku tertidur, Tuhan sudah menungguku di alam mimpi itu. Iya. Ya, selamat Pak. Amin. Sebab begini, dengarkan. Bentar Pak Den, tanggapan Bang Prengki cuman selamat, kagak ada perlawanan. Selamat Pak. Dengarkan ayat ini. Dengarkan ayat yang akan aku katakan kepadamu baik-baik. Bila iya, katakanlah iya. Bila tidak, katakanlah tidak. Sebab di luar daripada dengarkan ayatnya belum selesai. Sebab di luar daripada itu datangnya dari si jahat. Makanya oleh karena itu, bila mana saya berdusta, maka detik itu juga saya akan sakit. Diplesetin terus. Saya pikir firmannya berbeda, ternyata sama aja dah. Iya. Justru begini ya, sebelum nanti Pak Den menanggapi itu sama itu ada alasannya. Iya, bentar Pak Den. Kutip dari Alkitab, cuman dibuatnya satu buku. Dengarkan. Sama karena aku datangnya atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Nah, ya kan dari Alkitab juga dia dikumpulnya. Gimana Preng? Apakah dibenarkan Preng? Silakan Preng. Lo jangan lemah gini Prengki. Prengki ini gimana sih biasanya lo kagak kayak gini? Silakan Preng.
kamu boleh tahu yang di dalam aku itu bukan saja Roh Kudus, yang di dalam aku adalah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Pak Denny ini kan Tuhan ya, Pak Denny ya, betul ya? Iya. Ya. Jadi Pak Denny pernah bilang Tuhan seperti dulu Musa itu Tuhannya buat Firaun gitu ya? Iya. Musa itu adalah manusia yang diangkat menjadi Tuhan oleh Elohim seperti saya. Jadi kurios bukan teos. Oh, iya kan Musa itu kan kata Pak Denny Tuhan buat Firaun gitu ya? Gimana? Pak Denny pernah bilang? Kalau Musa itu adalah Musa diangkat untuk menjadi Tuhan atas Firaun. Kalau aku diangkat menjadi Tuhan untuk dunia ini. Jadi Oke, Prank dengar Prank. Ya, masa bentar masa. Prank. Ingat di Matius 15:24 Yesus berkata, "Aku hanya diutus untuk domba-domba yang hilang dari umat Israel." Ternyata Lord Denny yang mengaku sebagai pengikut Yesus dan dia seorang Kristen, dia justru untuk dunia. Masa Yesus untuk orang Israel, Pak Denny untuk dunia? Kalah dong Yesus sama Pak Denny. Nggak. Coba. Prank. Ayo prank. Ngomong kok prank. Ngomong. Lord Denny, mujizat apa yang sejak tunggu, Pak diangkat Franky, menjadi bentar, Tuhan? belum selesai. Jadi Pak Denny ini Tuhan sama seperti Musa adalah Tuhan atas Firaun ya. Nah, Firaun itu kan musuhnya Musa kan, Pak Denny kan ya. Nah, tiap hari ini kan Pak Denny ini lawannya ini adalah umat Muslim. Berarti maksudnya Pak Denny Tuhan untuk atas umat Muslim gitu maksudnya? Iya juga. Jadi bukan Tuhan atas umat Muslim juga Bu ya. Bukan Tuhan atas umat Muslim, tetapi Tuhan atas dunia, atas umat manusia. Berarti Tuhan untuk semua orang gitu loh Lord Denny, baik Islam, Hindu, Buddha, karena ini general secara keseluruhan, bukan hanya Kristen aja, Hindu, Buddha, kayak gitu. Islam, Betul. Islam juga mentuhankan Lord Denny. Buya jangan Makanya dengarkan. Enggak, gini, bre. Itu bentar, sabar sedikit. Itu enggak saya permasalahkan, Pak Den. Saya enggak permasalahkan itu. Cuman posisinya saya tanya, Pak Den ini jawab dengan jujur. Jangan ada dusta di antara kita. Pak Den ini Kristen apa bukan? Kristen apa bukan? Aku Kristen. Kristen. Oke, lanjut prank. Itu saya udah menegaskan ya bahwa dia Kristen. Sekarang Lord Denny mengatakan bahwa dia Kristen, tetapi dia mengatakan bahwa aku Tuhan untuk dunia ini. Dan berarti Tuhan untuk baik Muslim, Hindu, Buddha itu semua menganggap dia adalah Tuhan. Makanya pertanyaan saya, bahwa mujizat apa yang dia lakukan? Aku mujizatku sekarang ini ada banyak sebenarnya, tapi salah satunya adalah menyembuhkan orang sakit. Seperti contohnya kemarin aku baru aja menyembuhkan orang sakit dengan cukup menulis sembuhlah engkau. Yang terjadi dengan orang itu ada testimoninya tentang ketika Anda menulis sembuhlah aku. Kamu silahkan ke berandaku, di situ ada PT, ada di situ. Cari. Sekarang saya buka kamera. Ya. Bapak sembuhkan aku. Buka Tapi kamera. benar ya? Ya. Kamu sakit? Iya, saya sakit. Ya. Sembuhlah engkau. Apa? Tuhan,
Sakit apa yang saya alami? Aku bukan Tuhan yang Maha Kuasa. Lawa-lawa ini. Pak Denny itu Tuhan Kyrios, Pak Frankie, bukan Tuhan Theos. Pak Frankie, tapi saya tahu Pak Frankie sakit dompet. Enggak, kalau Pak Franky memang betul-betul sakit, maka penyakitnya sudah sembuh sekarang. Yang benar. Jikalau engkau Tuhan, apa penyakit saya, Bang? Tuhan. Aku bukan Tuhan yang Maha Kuasa. Jadi Tuhan apa, Dek? Tuhan yang berkuasa. Ya Tuhanku, Bapakku, Dia ya murid Tuhan, Yesus. ngiri kali kau ya. Malam begitu enggak. Sakit jiwa apa gimana sih? Jangan-jangan kan aku, Tuhan Yesus saja disebut tidak waras. Nggak bisa bilang apa gitu ya. Kita Bapak sudah mendoakan saya ya Lord Dennis supaya saya sembuh ya. Semua dosa-dosamu telah diampuni. Wow, keren sekali Tuhan ini. Tuhan Lord. Kamu sudah dimaafkan. Luar biasa. Jangan khawatir. Aku cinta Oke kamu. Lord Dennis, mulai hari ini saya memanggil Engkau adalah Tuhanku. I love you. Pak Denny, Iya, I love you too. Pak Denny, menurut Pak Denny ini umat Muslim ini akan selamat masuk surga nggak, Pak Denny? Bila aku berkehendak, maka akan selamat. Bila Usaha kabur Bila- curang pada jangan berbuat. Bila bertobat. bila aku yang Bertobat akan berkehendak, selamat. bila aku yang berkehendak, semua umat Muslim pasti selamat. Tetapi bila aku serahkan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, dialah hanya Dia yang tahu. Kalau Lord Denny itu syukur kamu bisa mengatakan ada Bapa, Putra dan Roh Kudus. Sekarang aku tanya, ada Bapa, Putra dan Roh Kudus. Lord Denny itu sebagai apa? Aku di bawah daripada Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Karena Bapa, Putra, dan Roh Kudus adalah Tuhan yang Maha Kuasa dan saya bukan Tuhan yang Maha Kuasa. Saya cuma Tuhan yang berkuasa. Jadi jauh di bawah daripada Tuhan yang Maha Kuasa. Tuhan yang berkuasa tidak ada artinya apa-apa di depan Tuhan yang Maha Kuasa. Mulai sekarang saya memahami tentang siapa dirimu. That's good. Berarti Buya ini harus mengakui tentang Lord Denny. Bukan hanya Kristen aja Buya. Gini, Ayo Buya. dengarkan dengarkan. Pak Denny ini dari dulu berapa tahun ke belakang dia suka naik, bre. Dulu dia nggak jujur gitu kan. Baru sekarang dia berbicara di publik bahwa dia bertemu dengan Elohim secara langsung dengan mata kepala. Dia bermimpi dengan Elohim dan diangkat menjadi Tuhan sejajar dengan Musa. Aduh, Abuya belum ngopi nih. Abuya belum ngopi. Nggak boleh motong, yang lain nggak boleh motong. Jadi dia sendiri, Bre Franky, yang ngomong di Komal gitu. Saya fine aja. Kenapa? Karena dia Kristen. Kalau seandainya Pak Denny Muslim dan dia berbicara di publik seperti itu, udah saya luruskan. Kalau masih tidak bisa, udah pasti Muslim nggak akan tinggal diem. Ini merusak ajaran ini kayak gini. Tapi karena Pak Denny Kristen, ya tidak masalah bagi saya. Sekarang tugas Franky. Coba silakan Franky kau.
Ini Dia kan ini sudah mengatakan atas nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Berarti dia kan mengikuti Alkitab, Iya, pernyataannya itu tegas. ajaran Yesus. Cuman Ini dia bilang 2024 dia sudah dibaptis, mungkin dia sebagai pendeta begitu. Jadi dia ini sekarang ini dia ini berkhotbah gitu. Tapi Kak, ini Kak Mauli Pak, itu bahwa dalam versi-versi zaman ini atau bukan zaman, orang-orang Yahudi itu sudah mengatakan bahwa kita ini adalah Tuhan-Tuhan, dan itu pernyataan dia itu saya mengatakan ya tentang Tuhan-Tuhan, sehingga dia selalu meninggikan tentang Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ada satu tingkat yang dibawa dari dia, ada kekuasaan otoritas penuh dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu. Sedangkan si Danny Lord ini sebagai Tuhan, karena itu benar dari Tuhan itu dia sebagai pemilik, rumah, pemilik tanah, pemilik itu, dan itu sebagai Lord. Jadi kalau Lord itu adalah Tuhan tanah, Tuhan tak, ya ini adalah Tuhan-Tuhan kecil. Jadi saya pikir dia memperbenarkan dengan dalil itu, tapi dia mengakui tentang Sang Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu. Jadi saya tidak mempermasalahkan Lord Denny. Saya mengatakan ya, saya dukung Anda mengatakan, dan hanya saya mau katakan Pak Buya harus memahami hal ini ya, bahwa dia ada Frankie, ya gitu. Jadi saya akui Bang Frankie, Bang Frankie,